Sahabat tani, gimana sih caranya memperbanyak EM4 sendiri di rumah? Jadi sahabat tani itu cukup beli satu kali, itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi apa saja sih bahan-bahan untuk memperbanyak EM4 sendiri? Jadi bahan-bahan yang perlu sahabat tani siapkan, yang pertama itu sahabat tani itu harus persiapkan kentang. Jadi kentang ini, terus yang kedua adalah EM4. Jadi EM4 sendiri ini, mungkin sahabat tani ini belum tahu apa sih EM4. EM4 itu sendiri adalah efektif mikroorganisme 4 atau sering disebut dengan EM4. Jadi fungsinya EM4 ini adalah sebagai pelapukan atau dan juga selain itu memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Jadi banyak sih manfaat-manfaat EM4 sendiri, Kak. Kenapa sih saya kok membuat video memperbanyak EM4 nya? Karena EM4 sendiri ini manfaatnya tuh luar biasa di dalam dunia pertanian itu. Jadi sahabat tani itu cukup beli satu kali. Terus yang kedua, yang ketiga, saya itu menggunakan tetes tebu. Jadi tetes tebu ini hasil saringan dari tebu. Jadi pada proses pembuatan gula. Jadi ini adalah patinya atau apa namanya, ampasnya tebu. Jadi ini tetes. Kalau sahabat tani itu tidak mempunyai tetes atau sulit untuk mencari tetes, sahabat tani itu bisa menggunakan gula merah. Jadi, dan selain itu, adapun alat yang saya gunakan itu pertama saya menggunakan timbangan elektrik. Jadi timbangan elektrik yang saya gunakan. Terus yang kedua saya menggunakan pisau. Yang ketiga saya itu menggunakan kompor, dan yang keempat saya itu menggunakan blender. Nah, untuk langkah-langkahnya sahabat tani itu bisa ikuti video ini sampai habis biar sahabat tani itu tahu gimana sih caranya memperbanyak EM4 itu sendiri. Yang pertama itu adalah kentangnya itu ditimbang. Jadi kentang ini ditimbang, terutama dihidupkan dulu, kemudian sesudah itu kentang ini ditimbang. Kentang ini saya itu cuma membutuhkan 80 gram. Jadi kentang ini saya membutuhkan cuma 80 gram kentang. Terus yang kedua saya itu tetes tebu, yaitu saya cuma membutuhkan 2 sendok makan. Jadi sahabat tani itu bisa perkirakan 2 sendok makan itu, kalau insya Allah kalau tidak salah sih 1 sendok itu 5 mili insya Allah. Jadi saya itu membutuhkan 10 mili tetes tebu. Kemudian air saya itu membutuhkan 1 liter air. Untuk langkah-langkahnya kita itu terutama kita tuh kupas kentangnya ini. Nah, kentangnya ini kupas terlebih dahulu. Jadi sahabat tani itu bisa lihat kentangnya ini langsung dipotong dado, meskipun tidak dikupas tidak masalah wis. Karena ini bahwasanya kentang ini memiliki kandungan yang sangat penting untuk perkembangan mikroorganisme, yaitu kandungannya karbohidrat. Dan selain karbohidrat, kentang ini juga memiliki kandungan seperti mineral, besi, fosfat, magnesium, natrium, kalsium, dan kalium, serta banyak lagi protein-protein yang terkandung di dalam kentang. Makanya kentang ini digunakan sebagai makanan mikroorganisme. Ingat, memperbanyak EM4 ini bukan meningkatkan kandungan yang ada di EM4 ya. Memperbanyak EM4 ini cuman memperbanyak mikroba yang ada di EM4. Kalau kandungan haranya insya Allah tidak bisa. Kalau cuma pakai kayak gini aja bahannya insya Allah tidak bisa. Jadi kalau cuma memperbanyak mikroorganisme yang terkandung di dalam EM4 itu, cukup menggunakan bahan ini untuk sahabat-sahabat tani. Jadi sahabat tani, apabila sahabat tani itu mau menggunakan EM4 ini sendiri, itu banyak sekali manfaatnya. Selain memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah, itu juga sebagai dekomposer atau sebagai perombak suatu bahan organik yang keras. Jadi misalkan salah satu contoh kayak jerami itu juga bisa dilakukan pelapukan, kayak dedaunan, kayak gitulah. Kemudian sesudah dipotong seperti ini, kemudian lalulah kita itu melakukan pengukusan. Jadi pengukusan ini minimal 20 menit dilakukan pengukusan. Kenapa? Kan bertujuan agar kentang tersebut ini lembek.
ketika dilakukan pemblenderan agar nutrisi atau kandungan hara yang ada di dalam kentang ini keluar semua, sehingga penyerapan atau proses perkembangan suatu mikrobanya itu sangat cepat sekali. Oke, pengukusan ini selama 20 menit ya. Kemudian sesudah dilakukan pengukusan, barulah kita lakukan pemblenderan. Pemblenderan ini bertujuan agar kentang ini agar kentang ini agar halus, sehingga mikroba yang terkandung di empal ini mudah untuk menghisap atau mudah untuk memakan kandungan kentang tersebut. Dan sesudah di blender barulah empal itu dimasukkan. Empal ini empal dimasukkan sebanyak 2 botol atau 2 tutup, dimasukkan ke campuran air tersebut. Sudah dimasukkan barulah tetes dimasukkan. Ingat, tetes ini dimasukkan terakhir ya, tetes ini dimasukkan terakhir. Sudah semuanya bahannya semua tercampur, barulah kita itu dimasukkan ke dalam botol putih. Sudah di botol putih kita tuh didiamkan kurang lebih selama 1 minggu. Saya diamkan biasanya selama 1 minggu. Kemudian sesudah itu kita langsung aplikasikan. Untuk pengaplikasiannya ini saya itu per liternya tuh cuma menggunakan 5 mili. Jadi per liternya empal ini kalau saya menggunakan 5 mili, jadi sangat sedikit sekali. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani dimanapun sahabat tani berada. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia pertanian. Salam pemuda tani.